Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Rahayu, Rahayu Sagunging dumadi. Alhamdulillah sugeng pepanggihan malih para pamirsa sedaya. Hari ini kita berada di Alas Pakis Wagir. Ya. Hari ini saya ditemani dengan beliau Bapak Eko Agus Susilo, atau juga dikenal ini nama kekancingannya KRT Wijo Susilo Dipuro. Alhamdulillah, sore yang sangat sahdu ini Pak ya. Kita berada di Alas Pakis ini karena memang banyak sekali tumbuhan pakis di sini. Betul. Sangat sejuk karena habis hujan juga dari dingin di sini sambil menikmati kopi. Ya, kita kalau saya ini pengen ngasih Pak, karena kita hari ini ada di episode pertama Pak ya. Ya. Kita baru pertama untuk ketemu dan juga untuk para pemirsa semua. Saya itu ngasih nama hari ini pertemuan kita itu Dudah Jagung. Dudah Jagung. Ini tadi saya terinspirasi dari obrolan selama perjalanan kita tadi. Dudah itu artinya kita menggali. Nah, jagung ini budaya Jawa yang adiluhung. Masuk Bang. Masuk. Dudah budaya Jawi yang adiluhung. Ya. Begitu banyak kebudayaan Jawa yang saya sendiri ataupun mungkin para pemirsa di manapun berada juga mungkin ada yang masih penasaran karena banyak belum tahu tentang seluk-beluk budaya Jawa. Karena sangat luas sekali Pak ya. Karena budaya sekali. Jawa itu salah satu produknya itu kan berkaitan dengan bahasanya, pakaiannya, adat pernikahan, cara hidup, cara pandang, dan lain sebagainya. Musik. Betul. Itu adalah produk-produk kebudayaan. Nah, tapi di pertemuan kita kali ini Bapak, saya pengen ngobrol tentang salah satu produk kebudayaan di sekitar kita yang berkaitan dengan permantenan adat Jawa. Wah. Permantenan adat Jawa. Iya, karena itu selaras dengan profesi kita. Saya sendiri juga sebagai penggiat MC, baik MC budaya Jawa maupun MC nasional. Gitu. Bapak begitu juga selaku dosen juga dan juga pemerhati budaya sekaligus pembawa acara. Sehingga saya pikir tema yang akan kita angkat pada sore hari ini selain bermanfaat untuk saya pribadi, saya yakin ini juga akan bermanfaat untuk seluruh pemirsa yang mungkin ada ketertarikan untuk mendalami atau dudah tadi berkaitan dengan prosesi siraman. Apa itu siraman? Pengertiannya, maknanya, tujuannya apa, dan bagaimana bentuk prosesinya. Apa makna setiap urutan dari prosesi itu dan hal lain sebagainya. Dan yang paling menarik nanti ada session kita untuk membahas terkait dengan apa yang perlu diperhatikan oleh MC berkaitan nanti dengan tata busananya atau gending-gending yang dipakai atau juga mungkin tip-tips lainnya yang nanti tentunya bermanfaat untuk teman-teman di luar sana yang mempraktikkan apa yang nanti akan kita diskusikan bersama. Betul Pak, itu pembuka dari saya. Jadi untuk pemirsa semua, mudah-mudahan video kami kali ini bisa bermanfaat sehingga mudah-mudahan berkenan menonton dari awal hingga akhir video ini. Oke, Bapak, ini saya pertama ingin mengerti dulu tentang pengertian siraman itu apa. Nanti, monggo. Ya, para pemirsa, siraman itu kalau kita menggunakan prosesi adat Jawa lengkap ya, apakah itu Jogja atau Surakarta, itu adalah salah satu tahapan prosesi yang dilaksanakan sebelum midodareni, setelah upacara tanam tuwo atau pasang teratak. Teratak gitu ya. Biasanya jamnya itu kalau siraman putri ini itu antara jam 12 atau setelah lepas duhur sampai sebelum asar umumnya. Kenapa kok dipilih itu? Setelah asar
jagani kalau ada siraman putra. Oh gitu. Ternyata bukan hanya putri. Iya. Yang siraman itu putra pun juga ada. Tapi tempatnya harus terpisah itu ya? Terpisah. Harus terpisah. Iya. Kalau misalkan yang cowok ini ternyata dari luar kota gitu Pak. Iya. Itu terus dia tinggalnya di hotel gitu, bermalam di hotel. Atau mungkin di rumah saudara perempuan. Iya. Itu bagaimana? Boleh ya? Boleh. Berarti acara bisa di hotel atau di rumah saudara perempuan, bisa. yang penting bukan rumah dari perempuan itu. Iya, tetangga juga nah, bisa. Tetangga juga boleh, bisa. Walaupun selisih 5 rumah gitu boleh. Peristiwa tidak ketemu. Nah, jadi setelah asar nanti kan laki-laki. Karena setelah itu kan midodareni malam. Untuk laki-laki ini hukumnya wajib atau sunnah ini kalau misalkan melaksanakan siraman seperti itu? Kalau budaya itu kan sangat tergantung dinamika situasi ya. Ada ragat, ada tekad, ada niat. Nah itu ragatnya ada, tekadnya kurang, niatnya kurang ya nggak jadi. Iya betul. Ada tekad, ragatnya nggak ada ya tidak jadi. Tapi kalau mengacu pada apa namanya patron budaya yang telah dibuat oleh pendahulu, kalau kita lihat patronnya sekarang kan keraton misalnya, ada. Siraman itu adalah satu tahapan. Begitu pentingnya siraman, sekali lagi tadi kan ada ragat, ada tekad, ada niat, ada kemauan. Itu ya dilakukan karena mengingat itu penting. Tapi kalau memang ragat misalnya, itu kan nggak ada biayanya, ya gimana. Cuma kita kan sekarang bukan pada persoalan dilakukan atau tidak. Kita lebih membahas kepada apa tuh siraman itu kan? Nah, gitu. Apa makna dan tujuan dari siraman itu? Iya, Mas Robi juga para pemirsa bahwa siraman itu tadi sudah sampaikan satu tahapan proses sebelum midodareni dan setelah upacara tanam tuwuh pasang teratak ya. Fungsinya adalah untuk menghilangkan sukerto secara makro kosmos ya. Sukerto itu rereget, sesuker. Sesuatu yang buruk yang melekat pada diri manusia gitu ya. Iya. Itu bisa lahir, bisa batin. Atau secara mikrokosmik ya. Secara lahir ya sepertinya di spa itu kan ya ada air yang kualitasnya bagus, 7 sumber dikasih aromaterapi, bunga, pancawarna atau 5 macam. Itu kan harum, bersih gitu ya. Tapi bukan sekedar itu, Jawa itu holistik banget. Secara mikrokosmik bahwa untuk menjadi pengantin itu harus siap lahir batin. Ada suci lahir batin seperti kita kalau kita wudhu, karena ternyata di beberapa acara itu di siraman itu ada adegan kayak wudhu itu ya. Itu bertujuan untuk mensucikan jiwa dan raga jiwa kita. Dan raga. Ya. Benar-benar siap lahir batin sebelum akad nikah seperti itu. Betul. Bahkan prosesnya kan masih panjang. Nanti setelah itu ada tantingan dengan jernih jiwa dan raga ini bersih. Ketika tantingan di midodareni, nduk, apa sliramu wis mantep tenan sesuk tak ijab kabulake, tak temokake karo si fulan. Nah, lebih siap. Mantep seperti itu kira-kira. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya itu pemirsa ya. Jadi kita pengen ngerembakake atau melestarikan budaya Jawa, salah satunya di prosesi siraman itu bagus. Karena tujuannya ternyata adalah untuk membersihkan jiwa dan raga kita. Selain itu juga di situ ada pembelajaran, ngoten Pak nggih. Ada pembelajaran. Baik untuk orang tua maupun untuk calon mantannya gitu ya. Iya, orang tua ini harus mantap betul karena di prosesi akhir siraman itu ada dulangan kang pungkasan. Jangan sampai besok setelah abdu nikah dan pagi pengantin itu sok orang tua itu. Karena anak perempuan akan dimiliki seorang laki-laki. Dan dibawa, yang sering kan dibawa kemana. Kadang-kadang juga tidak, tapi sering-seringnya itu dibawa. Apalagi dunia sekarang, laki-laki itu kan bekerja sebagai tentara atau sebagai bankir atau politisi, dibawa laki-laki. Nah, pemahaman-pemahaman pra-kondisi itu, transisinya di siraman tuh banyak sekali. Iya betul. Apalagi kalau ini anaknya tunggal ini Pak, cewek satu-satunya di keluarga. Ini yang berat ini. Nonton ya, biasanya orang tua itu khawatir. Padahal walaupun sebenarnya tahu bahwa ya anakku nek wis nikah iki ya duweke bojone. Peran orang tua itu sudah berbeda.
gitu ya. Tapi kadang rasa untuk melepas itu yang agak berat itu. Berat. Kecil, diopeni, ditimang-timang, belajari berangkang, terdak siten, dituntun, sekolah ke dimimi, tunggal loh ini ya. Iya, Wah, tunggal. Ini seperti saya ini tunggal. Cuma kebetulan saya ini cowok gitu. Akhirnya yang istri saya yang saya bawa. Ya. Pada akhirnya ya karena kita sebagai anak kadang juga berat sama orang tua meninggal. Karena apalagi kalau anak tunggal. Kalau bertiga saudara, ya sengkok saya ragil. Biasanya seperti itu. Ya, itu adalah dilema yang ada. Ragilnya perempuan, dibawa lagi. Iya, dibawa. Sama saja ya. Sama saja. Nah, ini Pak, Ya. kalau misalkan ada pertanyaan, apakah siraman itu hanya untuk gadis saja? Bagaimana kalau yang sudah pernah menikah? Itu kira-kira makna siramannya masih samakah atau sudah berbeda kira-kira? Boleh saja. Karena kan tujuan utamanya kan membersihkan Sukerto. Betul. Berarti tidak ada kaitannya itu masih lajang Ya. atau sudah pernah menikah gitu enggak Cuma ada ya? pada umumnya memang yang masih lajang. Yang masih ya. lajang. Jarang Pak ya yang Saya pernah menjumpai. sudah. Ada. Oh, Ada. ada juga yang sudah pernah Kebetulan, menikah. Iya, kan kalau perempuannya sudah pernah menikah kan namanya mantu lanjar. Mantu Kalau yang lanjar. lakinya sudah pernah menikah kan dudo sekar. Nah, jadi itu boleh punya hak untuk siraman. Tetapi umumnya, wah wong biyen wis tahu siraman. Ah, wis tahu kan nih. Nah, tapi boleh, intinya kalau kita bicara tentang haknya boleh aja. Seperti itu. Lalu gimana Pak kalau misalkan si pengantin cewek ini itu pengen mengadakan siraman, tapi orang tuanya sudah tidak ada. Ini Nggak apa-apa. kira-kira gimana nanti pelaksanaannya itu? Misalnya orang tuanya dua-duanya sudah tidak ada. Tidak ada. Itu harus dipahami bahwa konsep mantunya namanya mantu lolo kan, nggak punya orang tua tuh. Madung pipisan tuh nikahnya. Madung pipisan. Itu Dititipkan. orang dititipkan ke orang tua laki-laki, ya di sana dia akan dihelat siraman. Oh, atau misalkan masih punya saudara seperti paman gitu? Baik di rumahnya Ada. paman atau Nah, di itu ya. rumahnya pamannya sebagai Atau ini wakil kalau dari mungkin Bapak Ibu. yang menjadi wali nanti gitu. Kakaknya misalnya. Iya, misalnya kakaknya Ya, atau bisa apa saja. gitu. Bisa Mewakili saja. orang tuanya untuk kan di situ nanti ada prosesi siraman, biasanya juga Iya. orang tuanya kan juga ikut Betul. nyirami gitu. Itu berarti perwakilan saja, perwakilan dari orang tuanya gitu. Ya. Yang menjadi wali nanti di sana terutama betul, gitu. betul. Nah. Oke. Ah, ini semakin karena ternyata di lapangan itu kan Dinamis banget. dinamis, ya, dinamikanya banyak. Hanya, ya. Karena tidak semuanya orang yang mau menikah itu perawanan Joko. Kadang kan yang kita temui sebagai seorang MC di lapangan ada yang sudah pernah menikah, entah itu perempuannya, entah itu laki-lakinya. Betul. Kadang sudah punya anak juga. Nah ini kan nanti yang perlu kita pelajari lebih lanjut supaya kita kalau jadi MC itu nanti tidak salah kaprah. Apalagi sampai ditegur oleh yang tuan rumah karena kita nggak paham situasinya. Ya. Itu Seperti yang halnya bahaya ini gitu. intermezzo sedikit ya. Iya. Apakah harus temu misalnya lakinya dudo punya anak dua misalnya. Tapi masih muda karena mungkin istrinya meninggal kena COVID misalnya. Saya pernah mengemseni acara seperti itu. Perempuannya masih single, dudo sekar kan. Nah itu ada prosesi namanya sirap tumper atau sirap upet. Sirap upet itu bagaimana itu? Jadi sebelum prosesi panggih, apa namanya ada anglo atau cawan gitu ya. Dikasih areng. Yang dari gerabah itu? Ya. Sebenarnya yang betul kalau menurut Kanjeng Bujoyendra itu pakai tatal. Tatal itu kayu disisiki, terus sumet. Setelah itu disiram pakai air, dipadamkan. Artinya si duda, misalnya duda ya, anak dua atau nggak punya anak, duda, itu sudah melupakan yang lalu. Bahasanya anak muda sekarang move on. Move on. Move on, Makanya anu ini dipateni itu Ya, ya. itu. Dimatikan Sirep. tadi. Disirep. Tumper Ya. atau sirap upet kalau di Malang Selatan daerah. Ini kalau di daerah Malang ini yang jenengan tahu yang masih menggunakan yang seperti itu daerah mana itu? Malang Selatan ya, Malang masih Selatan kuat. ya. Iya. Seperti itu. Masih ada beberapa orang yang masih tahu jejak-jejak Iya. budaya masa lalu. Tapi kalau dari keraton ada sirap.
Tapi yang seperti ini itu sudah mulai banyak yang tidak tahu. Makanya perlunya MC juga memberikan edukasi. Termasuk para MUA juga harus tahu. Kepada teman-teman vendor kita MUA. Karena nanti kan juru temunya juga kadang dari mereka. Jadi kalau mereka tahu kan jadi lebih baik. Termasuk tukang foto. Benar. Iya, betul sekali. Betul sekali. Oke. Nah, kita lanjutkan, Bapak. Wah, seru sekali. Nah, ini saya pengen tahu urutan acara untuk siraman itu dari gaya Surakarta atau Solo. Ya. Itu urutannya dari awal sekali, dari pambuka sampai panutup itu apa saja acaranya gitu. Baik, yang pertama kan setelah opening ya, biasa opening ceremony MC itu acaranya sungkeman dulu. Di awal itu sungkeman. Ini sungkeman ini menjadi hal yang penting ini ya. Kita kasih pemaknaan sekalian, Pak ya. Jadi sungkeman. Yang perlu disampaikan sungkeman itu kalau Eyang Kakung Putri masih atau salah satu masih, itu bapak ibunya sungkem dulu kepada Eyang Kakung. Baru nanti calon mempelai putri atau putra terus sungkem bapaknya. Nah, ini menjadi penting. Apa namanya, misalnya ya, membumbui ditambahi seorang Pranatacara ditambahi disekarke Durma, boleh. Karena apa? Macapat mulai dari Mas Kumambang Mijil, Kinanthi, Dandang Gula, kemudian Asmarandono, Sinom, Gambuh, urutan ya. Durma, Pangkur, Megatro, Pocong, Pucung, Wirangrong, 12 ya. Ini kan sebuah siklus kehidupan. Ya, sehingga kalau berbicara tentang Durma itu berarti orang tua yang sedang menapaki menuju tua, pas dia mau mantu. Prosesi Miwaha Putra Margyasili itu dia berarti Durma. Dipun sami ambanting sariranira cegah dahar lan guling. Lah sambil sungkeman bagus loh. Nah, darapun suda nafsu kang ombro-ombro reremo ing tiasi reki dadi sabarang karsanira lestari. Nah, esensi Durma itu orang menuju tua itu harus bisa menjaga banyak hal untuk matang ya. Mepesawa nafsu, ambanting sariranira, cegah dahar lan guling. Jadi proses mau gelem tirakat, tirakat lah. Ya poso, ya banting sarira, ya poso, ya apa tirakat, ya melekan, ya merenung, konsultasi dengan guru spiritual, dengan kiai, para pendeta, para pemuka agama, itu semua adalah upaya-upaya. Jadi tidak ujuk-ujuk, tapi berproses. Termasuk disungkemi tadi biar tatak dia siap. Seperti itu. Menata hati ini benar-benar. Sungkeman ya, setelah sungkeman ke orang tuanya disungkemi calon mempelai putri sampai ke kakek neneknya. Kemudian ini dikirap menuju ke Sasana Kirap. Ini sungkemannya di dalam nih. Di dalam rumah. Dalam rumah. Nah, kirap. Kirap ini banyak versi karena ada air 7 sumber yang akan dibawa, biasanya diwadahi kendi pratolo. Kendi itu ya tempat minum, pratolo itu tanah. Dari tanah biar tanah klasik liat lah. gitu ya. Iya. Atau gerabah gitu ya. Walaupun sekarang banyak yang plastik ya pakai gerabah lah. Supaya apa? Selain ini tradisi klasik, biar pengusaha kecil, pengusaha gerabah hidup. Betul. Ada manfaatnya secara UMKM. ekonomi. Nah, itu air 7 sumber apa dibawa oleh siapa. Kalau beberapa gagrak itu yang bawa air 7 sumber itu 7 orang yang akan menyirami sesuai jumlahnya. Jadi sudah dipilih siapa yang mau nyiramai Ya. dan dia yang membawa itu. Betul. Ditambah 2 jadi 9 toh, bapak dan ibunya. Jadi kirapnya itu adalah calon manten putri, kemudian bapak ibunya,
para pembawa kendi Pratolo jumlahnya 7, karena jumlah airnya 7 sumber toh. Nah itu dikirap menuju ke tempat siraman. Gendingnya mijil dempel misalnya, tidak harus itu. Tapi beberapa bini sepuh yang almarhum Yang Emin Soekarno, Permadani itu pakai mijil dempel, ketawang. Tawang. Ya. Yang ketawang. Ketawang. Sehingga jalannya Bisa lebih kalem ya, ketawang. Nah, seperti itu. Ada yang pakai ilir-ilir, ada yang pakai Ibu Pertiwi, monggo lah. Itu kan selera ya. Tapi kalau saya sering pakai mijil dempel. Ya. Untuk prosesi ini ya, keluarnya calon mempelai putri untuk ke tempat siraman. Ya. Ya. Sekaligus air 7 sumber dibawa. Dibawa. Setelah sampai lenggah truk, maka satu persatu air 7 sumber itu dituangkan ke jamban. Ya, jamban. Biasanya dari Kuningan atau dari Monggo lah. Besar itu ya. Iya. Nah, setelah dituangkan, di situ sudah ada setengah atau 3/4 itu air bunga. Air ya bunga. Ditambah ini. Bunganya ini bunga 7 juga, 7 rupa atau 3 rupa? Pancawarna. 5. 5. Ini biasanya apa saja ini bunganya itu? Mawar, melati, kandil, kenanga. Satu lagi apa misalnya? Ceplok piring ya bisa aja. Nah, seperti itu. Nah, setelah dituangkan, ada lagi kadang-kadang ditabur bunga. Yang punya hajat nabur lagi. Walaupun sudah ada di situ. Entertain itu lah. Terakhir itu ya? Setelah dituangkan semua baru tambahin? Ada di loyang gitu. Kemudian setelah itu proses siraman dimulai. Nah, biasanya bapak ya memulai mengambil air sebelum disiramke. Saya biasanya gini ya, sebelum diginikan itu biasanya kita kasih mantram sedikit lah atau sesanti lah bahasa universal. Misalnya ya doa apa kalau muslim ya bismillahirrahmanirrahim niat ingsun paring siraman atau nyirami sarirane putriku kang sesilih sapa ya. Ora kok amung nyiram ananging nyingkirake sagung sukerta kang ana ing sarirane anakku putriku misalnya seperti itu. Nah, jadi ada satu niat yang dideklarkan, didengar. Itu dipandu oleh MC kan? Oh, iya. Ya. Kalau memang yang bersangkutan nggak hafal ya dipandu. Niat ingsun, paring siraman, ora kok atau dan seterusnya. Yeah. Nah, tapi kalau di briefing sebelumnya udah tahu ya langsung. Kan dikasih catatan kecil untuk dihafalkan. Nggak panjang kok. Nah, setelah itu ya sirami atas, bahu, pundak itu sudah, terus ganti ibunya. Kemudian ganti 7 orang yang tadi membawa kendi Pratolo itu. 7 orang ini yang urutannya ada bakunya enggak itu? Siapa aja gitu? Biasanya perempuan. Yang penting perempuan. Kemudian bisa dari saudaranya ibunya mempelai putri, bisa atau dari saudaranya ayahnya bisa. Tapi kadang di situ pernah saya temui itu cowok cewek itu ikut nyirami semua, kadang nggak iki sopo, tiba-tiba dipanggil aja sama keluarga itu ya, karena pernah sepuh ya. Etikanya nopo kados niki mungkin paman atau Pak Le, Pak D ya. Nah, jadi, itu ikut semua menjadi catatan di masyarakat karena mungkin siarnya tidak utuh ya. Perempuan lebih bagus yang sudah pernah, karena yang disirami juga perempuan kan harus pegang-pegang. Iya. Harus pegang-pegang gitu ya. Kalau enggak muhrim kan. Iya, betul ya. Kalau ayah kan nggak apa-apa mau saudara gitu, nggak batal gitu ya. Jadi secara ada kaitannya juga dengan agama Islam. Itu ya wong yang disirami itu ya perempuan, karena kita posisi nyirami itu juga harus pegang entah rambut, pundak dan lain sebagainya ya. Lebih bagus kalau perempuan. Gitu, betul ya. Nah, kalau memang jauh terus saudaranya jauh, tetangga nggak apa-apa. Kalau terkait air siramannya tadi yang dari 7 sumber itu, ada yang benar-benar ngambil dari sumber, ada yang dari masjid gitu ya, 7 masjid. Iya, boleh. Ada juga yang
dari sumber keran rumah. Keran Tapi ini ada Pak, ya? F1, F2, F3, bloknya F. Iya, bloknya F. Ya. Tapi ini memang sebenarnya ada pemaknaan sendiri Pak ya. Kenapa kok harus dari 7 sumber itu? Multi tafsir ya, tapi satu hal memang langit itu 7 sab. Langit 7 sab, bumi juga 7 lapis. Terus martabat mulai akadiyah, wakdiyah, al-wahdah itu juga 7 martabat. Surat Al-Fatihah, wah terdiri dari 7 ayat dengan Iya. Spesial Pak ya, angka Spesial, angka 7 itu banyak sekali. Pitu, kalau orang Jawa mengatakan pitulungan, ngoten nggih, leres nggih. Harapannya memang dikorelasikan ke sana gitu ya. Betul. Dengan harapan mudah-mudahan itu kita mendapatkan pertolongan gitu ya. Kalau di Mbubak itu kan juga 7 martabat. Eko Komo Jati. Nggih. Terus Gitu. Kemudian Dwi Panunggal, Triloko Jati, Caturangga Jati. Caturangga Jati itu 4 bulan, 4 bulan. martabatnya ketiga. Kemudian sampai 7 martabat. Lahir itu kan insan kamil. Itu agak jelimet kitabnya, agak jelimet lah. Nantilah, kapan-kapan. ya, nanti Podcast. next episode lah. Ya itu. Apalagi yang ditanyakan? Urutan proses- setelah itu tadi? Nah, Setelah itu setelah tadi, siraman tadi? Ya selesai siraman. Kiranya kalau untuk urutannya yang paling sepuh dulu Pak ya? Ya. Paling sepuh sampai 6. Mudah. Kadang-kadang spesial juru rias itu Juru rias terakhir gitu ya? Terakhir, biasanya. Nah, betul. Nah ini kecuali juru riasnya tua ya tetap terakhir. Tetap terakhir. Terakhir. Muda tua tetap terakhir. Terakhir ya. Tapi itu memang harus terlibat atau sunnah aja itu Mas? Tidak harus. Yang penting 7, 9, 11. Berarti harus ganjil. Ganjil, 7, 9, 11. Berarti nggak harus 7. Nggak Boleh harus 9. 9 itu sudah termasuk orang tua. Sudah termasuk orang tua. Oh, berarti kalau 11 itu berarti ada tambahan 2 boleh Ada gitu ya. tambahan 2 seperti itu. Cuma harus dipertimbangkan kalau daerahnya dingin kayak di daerah Wagir atas ini. Jangan lama-lama. Lama-lama, Kasihan kedinginan. mantennya. Seperti itu. Nah, setelah siram selesai, petet rikmo. Atau 3 srikmo Ya. gitu ya. Tahalul Ya. masalahnya. Ya. Dikit aja, kiri Dikit. kanan. Terus ditanam di apa namanya depan rumah. Tapi di pertama tadi kan sungkeman ya. Kenapa kok kita sedikit review ya? Kalau tanam tuhunya belum komplit, karena di tanam tuh juga ada sungkeman. Itu Itu di prosesi pas Yang awal. pemasangan BKTP. BKTP itu. Ya. Kalau tanam tuhunya sudah dipasang BKTP-nya, berarti kayak tadi langsung sungkeman, langsung dikirap. Tapi kalau BKTP belum dipasang, ada beberapa yang ketika sungkeman bapak kepada Eyang Kakung atau putri itu dikasih BKTP, jagung atau pari sak tekem. Itu tambahannya. Terus dipasang. Pasang. Setelah sungkem. Sungkem. Setelah sungkem berarti sebelum dikeluarkan atau Ya. berjalan menuju ke tempat siraman, Sebelum. itu orang tua dulu masang BKTP sama BKTP. masang tuhan. Ya. Baru Jikalau setelah itu kalau belum pelaksanaan ini pemasangan BKTP itu ya. biasanya itu dilakukan ketika tidak mengadakan upacara tanam tuhuh. Kalau mengadakan ya sudah selesai. Sudah tanam tuhuh. selesai. Berarti bisa digabung istilahnya gitu ya? Bisa. Digabung di pemasangan Kalau BKTW dan juga tuan siraman. tadi itu loh. Kalau siraman, kalau MC biasanya minta 2, paketnya soloro. Guyon enggak. Iya. Nah, oke tadi ya, pada trikmo kemudian ditanam di depan. Nah, untuk pada trikmo sendiri untuk nanyem kan dia perlu dibungkus. Ada bungkus khusus enggak? Biasanya pakai lepek atau pakai piring aja bawah. Ada. Pas mau ditanam itu apakah harus pakai kain Enggak. atau Tidak. tisu gitu juga boleh? Boleh aja. Langsung Nggak ditanam wajib. juga boleh. Langsung juga boleh. Jadi habis dipotong, ditigas, taruh aja di lepek. Habis itu langsung ini hasil potong rambutnya itu langsung ditanam aja Tanam. di depan rumah gitu ya. Alat yang paling umum adalah pakai cetok. User friendly lah, enak. Buka terus dimasukkan, diuruk lagi. Itu simbol bahwa Sukerto itu sudah ditanam. Jadi, simbol Sukerto itu dia potong ditanam. Setelah itu selesai maka wudhu. Wudhu yang dipakai kan di pratolo yang gede. Iya. Oh, wudhunya itu terakhir ya setelah pemasangan itu. Iya, setelah Oh, Sukerto ditanam. berarti setelah siraman selesai, orang tua 3 srikmo itu tadi betul. terus ditanam, habis ditanam kembali lagi ke
ke putrinya. putrinya. Terus kemudian wudu menggunakan kendi yang lebih besar, lebih gitu besar. ya, lebih besar. Kendi Pratolo Setelah juga. wudu, kemudian baru dipecah ya nih. Ya, pecah pamor Pecah namanya. pamor. Nah, itu ada Iya. mantranya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau muslim loh Iya. ya. Niat ingsun mecah kendi Pratolo, ora kok ateges mung mecah kendi, ananging mecah pamore anakku, disebutkan namanya. Terus dibanting bertiga. Prok. Nah, biasanya Itu bertiga berarti sama anaknya juga ya, ikut. anaknya, bapaknya di kanannya, ibunya di Ibunya kirinya. sebelah kiri. Megang gitu. toh. Nah, megang begini. Bertiga dijatuhkan. Pengalaman kemarin itu lupa karena tanahnya tanah liat, gak pecah-pecah. Pecah-pecah. Dari Pasuruan. Iya, iya. Sehingga Kita harus lihat lokasi juga. lokasi, ya itu perlu survei MC. Nanti kalau gitu harus kenceng tuh, Pak. 2 kali nggak 2 pecah, kali. sehingga carikan batu baru yang ketiga baru ke batunya. dijatuhkan aja kena batunya Iya, pecah baru. betul. Kan tanahnya empuk itu. Ya, karena nanti pecahan dari kendinya itu atau kreweng kalau Ya. disebutnya kreweng itu nanti akan dipakai untuk acara nanti berikutnya ya. Iya, dodol dawet, beli dawet. Ya. Ya. Untuk dipakai para tamu yang hadir Ya. untuk beli dawet gitu. Iya. Oke Pak, lanjut. Setelah itu boyongan, Boyongan digendong, dibopong. bapaknya kalau kuat. Kalau enggak ya cuma Ya, segini aja ya. Oke. betul. Nah, itu gendingnya boyong basuki. Boyong basuki. Ya. Nah, Itu dibawa masuk Tawan, setelah ya. Masuk. Jadi ayah sebelah kanan, ibu sebelah kiri, ngeten berdua. Seperti itu. Masuk. Terus di rias ulang toh, ganti baju sebenarnya. Sembari menunggu. Nah, sambil menunggu itu biasanya apa ini? Bagusnya ini MC. Di tempat siraman bapak ibunya dodol dawet. Dodol dawet. Iya. Oke. Ingat di Malang banyak sering salah persepsi rujak gobet. Rujak gobet itu untuk gobet. tingkepan. Iya betul. Sama-sama. Biasanya kalau rujak itu untuk tingkepan. Tingkepan. Ya, Nanti ada maksudnya kapan-kapan episode lainnya. Next episode. Ya. Kalau ini dawet beras itu, dawet ayu. Iya, dawet ayu. Dawet ayu. Khusus hanya untuk itu aja. Iya. Iya, betul. Apa artinya? Ini sebenarnya ya satu entertain, dua zaman dulu itu supaya anteng para tamu tidak segera pulang karena nunggu itu kan juga setengah jam ya. Betul, betul. Maka Riasnya. dikasih entertain model dulu lah. Moyang kita tuh, oh dawet. Iya, dawet. Karena dulu ya minuman tren nggak ada boba ya dulu. Adanya ya dawet itu. Bobanya zaman dulu dawet. Iya, bahannya sama ini. Sama. Dari beras tepung beras. Tepung beras. Iya. Setelah selesai terus ngitung duit kreweng tadi dihitung berapa, 1 triliun, 2 triliun, bebas itu, 1 miliar. Nah, setelah itu rias selesai, maka bapak ibu menjemputnya keluar. Sudah cantik. Setelah itu 3 tumpeng. 3 tumpeng. 3 tumpeng ya, 3 tumpeng. Ini yang nigas ini Bapak ya? Bapak Jadi, ibu yang megang yang piring. megang piring. Di sebelah sini ini anaknya. Nah, setelah ditigas dikasih Pranotocara. Monggo Bapak Ibu, biasanya lauk yang disukai anaknya hari-hari itu apa? Apal sih ibunya. Wih Pak nih ngambil, bapaknya motong, ibunya lawuh. Nah, gitu. Nah, setelah itu ada mantra lagi. Sebenarnya bukan mantra sih, pesan kepada si anak. Namanya dulangan pungkasan. Dulangan yang terakhir. Ya. Duk, iki bapak ibu, romo lan ibu arep maringi sliramu dulangan kang pungkasan. Dulangan yang terakhir. Awit sesuk paripurnaning abdunika lan temu manten sing ndurang sliramu tegese sing paring gunakaya, sing paring nafkah lahir lan batin ya bojomu. Nah, ini sesuatu yang berat. Esensi Durma tadi itu. Nah, setelah itu didulang prosesi. Tapi sebelum 3 tumpeng kan didoakan dulu. Biasanya wonten ya, yang mendoakan atau siapa ustad atau keluarga seperti gitu, itu. Kadang ada yang doa Jawa. Ngujupaken istilahnya seperti itu cara Malangnya. Nah, seperti itu, Mas Robi. Ini untuk Gagat Surakarta.
Ada Ya. perbedaan enggak Pak dengan gaya Jogja gitu? Prinsipnya sama. Siraman ya begitu, kalau saya ikut upgrading, ikut workshop ya, sama seperti itu. Oh, kurang lebih sama ya Pak? Ya. Enggak ada terlalu kayak kalau misalkan di acara temu manten kan ada sendiri Ada. perbedaan. Oh ini gagrak Solo, ini gagrak Yogyo gitu Ya, kan ada. Kalau untuk gendingnya- siraman itu hampir sama ya? Maksudnya? Ya, Tidak ada yang dipermadani spesifik juga berbeda gitu. tidak ada seperti itu. Oke, nah itu tadi berkaitan dengan urutan acara dan juga pemaknaannya ya. Jadi dari sekarang baik jenengan yang jadi MC maupun jenengan yang mau nikah kemudian mau melaksanakan acara siraman biar tambah mantep lagi di hati, tahu tujuannya apa sih, kenapa saya harus ada siraman. Buat saya sendiri itu apa tujuannya. Jadi lebih mantap lagi untuk mengadakan acara siraman. Jadi bukan hanya sekedar untuk melaksanakan nguri-nguri kebudayaan, tetapi untuk kita pribadi itu sebenarnya juga ada tujuannya masuk ke dunia kosmologi tadi. Kosmologi Jawa. Kosmologi. Iya, ada sesuatu yang tidak bisa kita nalar, tetapi selama kita hidup di Jawa, kita akan terikat dengan kosmologi Jawa. Ya. Jadi nek wis tahu dikandani aja memeli. Mungkin nek kadung anu iso kedaden. Ngonten niku ternyata masih berlaku loh Pak di masyarakat ya. Ya. Apalagi kalau udah pernah dikasih tahu, misalnya kalau orang Sunda mau pamali gitu ya. Ya. Nah, berkaitan dengan pamali, ada enggak Pak sesuatu yang mungkin harus dihindari dalam pelaksanaan siraman itu? Ada enggak? Sesuatu yang pamali atau sesuatu orang ilok gitu. Ora ilok. Misalnya calon manten putra ikut menyaksikan, nggak boleh itu. Satu, tuh ya, tuh. Meli tadi. Iya kan. Oh, gini aja nggak boleh. Nggak boleh, nggak gitu boleh. ya. Itu kita harus pisahkan ya, kita harus pisahkan gitu. Kalau sebelum acara, oh sudah biasa ketemu, Ya. pacaran bareng gitu udah. Tapi kalau kita sudah masuk ke lingkup acara, skupnya acara, ya itu etikanya harus dijaga. Betul. Jadi kita menghargai juga adat istiadat dan tata caranya yang ada. Ya. Jadi satu, manten lanang dan juga keluarganya. Keluarganya, boleh. Duta Boleh. Saraya boleh. Jadi Duta Saraya itu boleh. kalau ada siraman putra, ketika tadi sebelum wudhu, kendi pratolo yang gede itu kan dua. Oh itu Sama-sama berisi bisa dibawa juga. dibawakan Untuk kepada ke- Duta Saraya Putra, terus mereka langsung pamit, Langsung tidak pamit. menyaksikan, langsung setelah diberikan langsung pulang gitu. Untuk siraman di Putra kalau ada Ya, siraman nanti, setelah gitu asar ya. kan. Kalau ada siraman Ya. gitu ya, betul. Jadi yang pertama yang wajib nggak boleh datang itu calon mantan laki. Ya, kalau Gitu. Duta Saraya boleh. Kalau duta Saraya berarti orang tua juga nggak boleh, Nggak gitu boleh. ya. Orang tua laki nggak boleh, gitu ya. Ya. Ada juga yang pamali di event lain ya. Misalnya waktu bubak itu ini di luar siraman. Ada orang tua mengatakan kalau pas bobot 5 bulan tidak boleh cecaturan atau omong-omong yang jelek. Ya. Ternyata hasil penelitian 5 waktu itu atau 6 bulan gitu Pak ya? 5. Lima? Minimal 5, 6 juga iya termasuk. Minimal 5. Itu karena daya pendengaran bayi dalam kandungan itu sudah dikasih oleh Tuhan anugerah untuk bisa mendengarkan di luar kandungannya ibu. Pernah diteliti, saya baca artikel, itu diteliti mahasiswa Fakultas Kedokteran, spesialis kandungan di Jerman Timur. Saya baca artikel tahun 2004 kalau salah. Ketika saya masih kulit tinta, waktu itu. wartawan, bahwa diteliti di Jerman itu terbukti dengan sangat sah dan meyakinkan bahwa janin 5 bulan itu bisa mendengarkan apa yang ada di luarnya. Nggak boleh ngomong yang jelek, nggak boleh apa. Jangan heran kalau anaknya misuan, wong tuane waktu Seneng bobot misu. 6 bulan itu nggak boleh membuat orang hamil itu susah karena dikasih kepekaan perasaan. Nah ini adalah mendidik anak atau janin sejak dalam kandungan, itu harus dididik. Nah jadi yang dulu pamali setelah sains dan teknologi itu berkembang, diteliti, ternyata betul. Ya. Ya, sehingga pamali itu bisa jadi memang kewaskitauan moyang kita di masa lalu. Betul, karena titen. Titen. Dengan sesuatu yang terjadi itu sangat titen di titen ini tanah nek ngene kok hasilnya ngene. Nah, Gitu, itu kerennya nenek moyang kita dulu itu Iya. ya. Walaupun secara teknologi tidak secanggih sekarang, tapi ini
IQ-nya ini canggih-canggih, Canggih-canggih. daya ingatnya tajam, Betul. gitu ya. Oh, daya ini apa ya, perasaannya juga sangat halus ya, sehingga kalau dengan sesuatu yang halus-halus jadi sangat peka sekali. Sekali. Saya pikir itu di konsep agama Islam pun juga kayak itu, Pak. Masuk Jadi ya? dalam kandungan itu kita disunahkan misalkan seperti banyak membaca Al-Quran, deket, ada Al-Quran khusus juga, surat-surat khusus yang Iya, dikhususkan untuk jabang bayi ini adalah. Terus kalau kita rajin ibadah seperti puasa, sholat, itu di masa kandungan itu juga akan sangat sangat berpengaruh. Lah, kita kalau mendengar ceritanya Imam Syafi'i, wah luar biasa itu dalam kandungan, Iya. tirakatnya orang tua seperti apa sehingga bisa melahirkan seorang bayi ajaib gitu. Ya. Di Jawa juga ada Mm-mm. mirip cerita itu, namanya Syekh Amongrogo dan Niken Tambang Raras. Syekh Amongrogo itu adalah anak Sunan Giri III, berarti cicitnya Sunan Giri I. Niken Tambang Raras itu anaknya Kiai Panut Panurto. Itu diceritakan namanya Suluk Tambang Raras, atau yang orang sekarang sastra Jawa modern disebut Serat Centini. Serat Centini. Nah, Oh itu. iya, itu jadi Pak, kalau dulu pas saya kuliah di sastra Jawa UGM itu jadi teks favorit. Favorit. Ada part-part khusus ya paling favorit buat mahasiswa. Pasti chapter 7. Chapter 7. Cari sendiri ya. Cari sendiri. Terutama yang mau nikah itu boleh itu. Aduh. Aduh. Iya, iya, iya. Asik Pak ya, ngobrol seperti ini kita membicarakan tentang kebudayaan, kisah-kisah masa lalu itu. Makanya Allah itu juga dalam Al-Quran juga kita itu belajarlah melalui kisah-kisah masa lalu. Bahkan di Al-Quran itu kan banyak kisah-kisah terdahulu yang diceritakan kembali dalam Al-Quran, Betul. diabadikan supaya kita itu sebagai penganutnya itu bisa membaca kisah masa lalu dan mempelajarinya. Iya. Begitu juga dengan budaya Jawa. Orang-orang kita dulu, nenek moyang kita itu sudah memberi contoh dan juga memberikan catatan. Nah, Iya. kita perlu untuk mempelajarinya karena kita belum tentu mengalami langsung, tapi melalui dengan pembelajaran itu bisa menjadi waskitonya kita, berhati-hatinya kita dalam melangkah kehidupan. Betul, betul. Betul, Pak. Iya. Luar biasa sekali. Nah, itu tadi kalau kaitannya informasi berkaitan dengan apa, tujuan, bagaimana pelaksanaan, maknanya dan hal lain sebagainya terkait dengan pelaksanaan Ya. siramannya. Nah, sekarang kita menyentuh ini segmennya untuk ke teman-teman MC, Pak. Pak. Ya. Kalau di acara siraman itu apakah ada ketentuan terkait masalah busana, Pak? Apakah ada perbedaan dengan misalkan dengan temu manten seperti itu? Ya, jadi adab berbusana saat siraman itu kan idealnya 1 hari sebelum akad nikah dan temu manten. Maka yang pakaian yang digunakan adalah pakaian landung. Yang nggak pakai keris, Pak, nggak ya? pakai keris. Nggak pakai keris tuh. Nggak pakai Ya, keris, pakaian ya. landung atau beskap landung. Ada yang mengatakan beskap jelok, ya monggo lah, itu istilah aja. Yang penting belum boleh pakai keris. Keris paduwungan itu digunakan akad nikah. Akad nikah itu baru boleh. Nikah, temu manten gitu Ya. ya. Kenapa? Karena ini masih keluarga sendiri ya, khusus ya. Jadi keris itu kan simbol dari derajat keramat semat. Enggak, kalau keluarga sendiri kan enggak menunjukkan. Oke. Karena suasana lebih ke keluarga. Keluarga, Gitu, ya, betul. Itu Kemudian kalau dari pakaiannya sendiri mau pakai pakaian bekat Solo atau mau pakai surjan, ya. mau gaya Jogja atau Solo monggo gitu, enggak Terus ada MC-nya juga yang agak moderat ya, pakai yang corak-corak jarit yang moderat ya. Sida Mulya MC ya, apa? Sida Luhur, Delima Derajat, yang prasaja Sida Mukti. Yang penting jangan ngluwi calon manten dan calon yang punya hajat. perodoan. Kurang prasaja, bukan. Perodoan gitu ya. Iya, kadang-kadang kan saking kepengen buyurnya itu Ya. menggerus nilai-nilai etikanya. Dan jangan pakai misalnya madu bronto. Madu bronto itu sinjang atau jarit untuk calon mempelai pria atau calon mempelai putri saat pacangan atau lamaran. Madu bronto. Nah, sekarang MC pengen
tampil beda pakai Madu Bronto. Wah, Madu Bronto. Kayak ngoraben Iya. aja. MC ini singkatnya rapi. Nah, Iya, itu dari ageman atau busana MC. Nah, kemudian ini Pak, kalau untuk gede-gedingnya tadi sudah ya, kurang lebih ya itu tadi bakunya gede-gedingnya. dua. Di awal tadi Mijil dempel. mijil dempel, kemudian bisa Ketawang Boyong Basuki. Ketawang Boyong Basuki. Terus setelah lain-lain apa lagi? Lain-lain monggo lah. Bebas. Sidomulyo, Sidomukti bisa. Nah, itu kan setelah keluar tuh bisa Iya. Sidomulyo. Kemudian Ben Mulyo man. oh gitu ya. Itu masuk list itu ya. Tansah edi peni nyawet kang sida mukti pengantene kirapi bebayang kare. Kalau keluar dari Tepas Wangi setelah rias mau 3 stumpeng kan pantes tuh. Iya, Nah, seperti itu. sesuai Sesuai, maknanya sesuai gitu ya. Lalu mungkin ini Pak ada solo atau tetembangan yang bisa dipakai selain tadi kan ada tembang Durmo tadi ya. Durmo bisa dipakai untuk buka acara di awal atau pas sungkeman ya. Pas sungkeman boleh. Atau ada lagi Pak solo-solo Apa ya? Itu kan sifatnya pemanis ya. pemanis. Monggo lah. Nggak ada makamnya nek iso ya wapi jos gitu ya. MC iso memadukan antara tetembangan Iya, yang soloan seperti itu ya. intinya yang perlu dipahami suluk. What is the meaning suluk? Suluk itu nyanyian dalang. Ya itu nyanyian dalang. Ini soalnya tren ini. Nyanyian dalang. Berarti nyanyian digunakan untuk mendalang. Ya, ini oke dalang manten ya. Nyanyian dalang itu menggunakan 3 sumber sastra. Sekar Ageng, Sekar Tengahan, Sekaralit. Sekaralit atau Macopat. Nah, kalau Sekar Ageng itu ya yang sering digunakan untuk wayang-wayang itu namanya sastra pinatra. Misalnya Hanjrah ingkang puspita arum kasiliring samirono dan seterusnya itu ya. Yang penting ada caranya. Intinya nyanyian dalang itu sumbernya Sekar Ageng. Kalau nggak bisa Sekar Ageng ya Sekar Alit. Iya. Sekar Alit artinya Macopat. Kenapa kok Macopat hanya lugu? Lumo nempi pipi nempi moluro. Dipun sami ambanteng sariraniro. Kok lugu? Iya. Karena Sekar Alit. Sekaralit. Kalau mau dibuat seperti Sekar Ageng ya nggak cocok. Namanya memang Sekar Alit ini. Iya. Nah, artinya kita tidak usah klaimnya kemudian kok mau copat yo kurang keren. Wah, tak pakai suluk yang mau copat itu juga suluk, nyanyian Tapi, dalang kan? Iya, Sekar tapi Alit. Sekar Alit. Iya. Sederhana gitu. Sederhana. Tapi yang pasti konteks dan kontennya yang penting Yang pas. penting itu. Iya. Bukan soal nanti pakai jugak wantah pelok barang untuk siraman, nggak cocok. Walaupun sekarang Sekar Ageng, tapi nggak cocok. Walaupun yang Sekar Alit Durmo, pas. Nanti ada konteks, ada konten, ada isi pesan, konteksnya untuk apa. Nah, kan kita tuh harus kasarannya masa membunuh lalat dengan bom. Guyonannya itu ya. Nah, tapi ya segitunya kah siraman harus pakai jugak wantah pelok barang? Enggak juga lah. Jadi nyanyian dalang itu bisa Sekar Tengahan kayak Puspanjolo, bisa Sekar Alit, nggak apa-apa mau copat. Kalau mau copat dikira kurang pernesan ya, direrepenkan. Rerepen. Ya, ditingkatkan, cengkok-cengkoknya tuh ditambahi. Bedanya kalau mau copat itu cengkoknya hanya 3 tutukan. Nah, lugu. Tapi kalau rerepen bisa 5, 4, 6, bahkan 7 tutukan. Nah. Yen tawang ono lintang 6 tutukan ini. 6 tutukan. Nah, nanti kalau dibuat Macopat sinom tuh ya. Iya. Yen ing tawang ono lintang. Nah, mari atau 1 atau 2 tutukan. Lintang. Nah, diketawangkan lebih banyak lagi. Yen ing tawang ono lintang
datang ketawang jadinya. Nah, jadi kita jangan underestimate atau overestimate konteks dan kontennya apa. Jangan memaksa menggunakan yang sulit kalau konteksnya itu harus ringan misalnya gitu loh. Nanti kalau kemaruk koyo medalang-medalang malah gak pas gitu. Itu juga nggak elegan juga. Gitu. Ini salah satu tips juga berarti ya. Ini untuk teman-teman MC juga. Selain itu ada mungkin pesan-pesan Pak, tips-tips untuk teman-teman MC supaya ini dalam memandu jalannya acara siraman ini bisa terkemas dengan rapi, dengan baik, dengan sesuai dengan nilai yang memang terkandung di dalam acara siraman. Ya, saya ingat Mas Robi, pakar komunikasi namanya Laswell kalau nggak salah. Salah satu prinsip komunikasi itu tepat sasaran kalau know your audience, tahu audiennya siapa. Jadi tidak salah kalau ilmu-ilmu Jawa begitu juga harus dipandu dengan ilmu komunikasi. Kalau memang siraman requestnya itu kebetulan yang punya hajat itu orang Jawa dari Jawa Tengah lagi misalnya di Malang, tapi lingkungannya Madura misalnya. Nah kita audiennya itu 90% Madura. Ya sadurlah bahasa Indonesia dikit-dikit. Gak apa-apa lah dicampur ya. Gak apa-apa. Kan pendengar yang dipahami gitu. Nanti kalau nggak dipahami apa artinya? Karena tujuannya MC itu juga bisa dipahami apa maksud tujuan. Betul. Dari mandu acara itu. Ya. Pun demikian juga tidak kemudian abiakan, tetap pakai SOP yang tapi luwes lah. Konteks dan kontennya kena. Kira itu. Gitu ya. Selain hal teknis tadi ya, Ha-ha. seperti busana, gending-gendingnya atau tetembangan yang dipakai. Dan juga yang jelas memang harus memahami setiap urutan profesi dan pemaknanya. Karena itu nanti menjadi modal utama dalam MC nanti istilahnya untuk menarasikan. Betul, ya, betul. Menarasikan setiap urutan acara tadi. Harus bermakna. Ya, betul. Di dalam Jadi pembelajaran itu. quantum learning itu ada namanya AMBAK. Ini penting juga untuk MC. Apa maknanya bagiku? Orang di MC ini itu biar acaranya bermakna baik untuk calon manten atau mantennya dan juga orang yang hadir, maka pesan yang ditakar itu ibaratnya kopi itu kopi dan gulanya pas. Wah itulah. Nah, itu harus. Itu nanti ya mantap lah. Oke. Wah seru sekali ini sampai diiringi derai hujan. Sahdu sekali ki nek rene iku nggawa ayange jos. Ini namanya pancuran mas sumawur jagat. Ya, alhamdulillah terima kasih sekali Pak Eko untuk Sama-sama. sharing-sharingnya sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk seluruh pemirsa yang ada dimanapun berada. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menambah khasanah pengetahuan kita terkait dengan budaya Jawa, khususnya untuk di acara siraman. Ya barangkali ada perbedaan, mungkin ada perbedaan versi atau ada ketidakcocokan dengan penjelasan yang ada dalam video ini, ya kami mohon dimaklumi karena budaya itu sifatnya sangat dinamis. Beda tempat, beda wilayah, bisa jadi juga akan ada perbedaan. Tetapi pada dasarnya tujuan dan bentuknya, maknanya, semuanya sebenarnya selaras dan sama. Jadi tetap kita juga harapkan mudah-mudahan Bapak, Ibu, teman-teman, saudara-saudara semua yang menyaksikan video ini barangkali ada mau ngasih saran, insight, boleh nanti dikasih di kolom komentar ya. Dan kita akan berjumpa lagi di episode kedua dalam duduk lan duda jagung. Duda lan duduk budaya Jawa sing adiluhung. Sugeng pepiyangan malih wonten ing episode kalih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.